Hei, minggir ke samping. Jangan ikut campur urusan saya. Masih tidak bergerak. Terlihat sangat sakit. Jangan mati di depan pintu saya. Cepat pergi. Apakah Anda percaya saya? Saya akan memukul Anda. Apakah kau masih punya hati nurani? Dia sudah sangat menyedihkan, dan kau masih mengganggunya. Siapa Anda? Anda ikut campur urusan orang lain. Kau, Ini bukan amal. Mampu bayar. sudah cukup. Cukup. Pergi. Kalau begitu saya akan pergi. Pak tua tolong makan ini. Ini baru dibeli makan selagi hangat. Ini. Baiklah, kalau begitu. Aku akan meninggalkan barang-barang ini di sini. Kau makan dulu. Aku pergi sekarang. Kita ditakdirkan. Ini untuk Anda. Hai Yanran. Keluarga Li sedang dalam masalah. Aku akan pergi ke tempat kakak sekarang. Jadi aku tidak akan pulang untuk makan siang. Yanran kau. Hai. Hai. Sosial. Bisakah kau membayar uangnya atau tidak? Jika kau bisa membayar maka. Apa yang kamu lakukan? Yang. Ibu. Ibu telah melibatkanmu. Ibu jangan khawatir. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Bukankah ini Tuan Muda Shang? Bagaimana bisa? Apakah kau mendapatkan biaya pengobatan? Tidak. Jika kau tidak punya uang, apa gunanya bicara? Jika kau tidak punya uang, cepat bawa ibumu dan pergi. Jangan pergi terlalu jauh. Yang. Ibu. Ibu jangan pengobatan itu. Ibu tenang saja. Meskipun aku tidak punya uang, aku pasti akan bisa menyembuhkanmu. Sakit. Terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ibu. Kau bisa membuka matamu sekarang. Pelan-pelan, Ibu. Nak ibu baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Dr. Qin. Kau belum melupakan taruhan kita tadi kan? Kau hanya sangat beruntung. Mungkin, penyakit ibumu sudah sembuh. Qin Limin, kau tidak tahu malu. Orang tidak berguna sepertimu. Bagaimana mungkin kau tahu tentang obat-obatan? Dokter Kie, Asisten Liu. kau adalah dokter pribadi tuan kami. Tuan kami dalam kondisi kritis. Kau mau lari? Asisten Liu. Keterampilan medis orang ini jauh lebih baik dariku. Dia pasti akan bisa menyembuhkan penyakit Tuan Murom. Siapa pria ini? Tuan Shang ini memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Baru saja dengan 1 jarum, penyakit ibunya langsung membaik. Apa? Kau ingin menjebakku? Apel, apa kau takut? Bukankah keterampilan medismu sangat mengesankan? Kalau begitu, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Aku. Bagaimana aku mengobati penyakit dan menyelamatkan orang? Berhenti. Apa yang kau lakukan? Kau membunuh Tuan Besar. Dia tidak punya detak jantung. Kau membunuh Tuan Besar. Kau tamak. Jangan cemas dulu. Silakan menyingkir.
The film was translated and narrated by M Media. Tuan Besar. Bahkan para ahli di rumah sakit kami berkata, dia tidak mungkin bisa bangun. Murong Yuntian Tuan Guru Pailong. Di luar penyelamatan. Ya, aku tahu. Itu pasti kilasan kehidupan terakhir. Tuan Besar Muron akan segera meninggal. Dr. Qin. Mengapa kau ingin aku mati? Kau salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Dr. Diwashan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Saya merasa sangat baik sekarang. Tadi Dr. King membuat taruhan denganku. Jika aku menyembuhkanmu Tuan Murong, maka izin medisnya akan dirobek. Dia akan berlari telanjang 3 putaran di alun-alun. Benarkan? Tabib Dewashan, kau salah paham. Aku hanya bercanda. Kata seorang pria terhormat. Tidak bisa ditarik kembali. Xiao Liu, ambil beberapa orang untuk mengawasi Dr. Qin. Untuk telanjang di alun-alun kota. Ya Tuan Murong. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Ini adalah cek senilai 30 juta. Anda harus menerimanya. Aku mengobati penyakitmu. Tidak perlu pembayaran. Tuan Sang benar-benar sejati. Saya punya 2 ginseng berusia 1000 tahun. Saya dengar ibumu juga baru saja pulih dari penyakit serius. Bawalah ini kembali. Dan biarkan ibumu pulih dengan baik dengan ini. Kalau begitu terima kasih Tuan Murong. Hai Yanran. Aku sedang di rumah sakit sekarang. Ibuku baru saja keluar dari rumah sakit. Tunggu aku. Aku akan datang menjemputmu. Tuan Murong. Aku hanya meringankan gagal jantungmu barusan. Jika kau ingin mengobati kanker hati stadium akhir, kau akan membutuhkan rangkaian pengobatan lain. Ini kartu nama saya. Saya akan menanti kehadiran Anda yang terhormat. Yanran nona tertua dari grup Lee. Kenapa kau melihatku? Istri. Kenapa kau begitu cantik? Jangan panggil aku istri. Aku mengerti. Kantung matamu cukup dalam. Dan warna rambutmu sedikit kuning. Bagaimana kalau aku bantu kau mengobatinya malam ini? Oh baiklah. Ayo cepat pergi. Kakak pasti sudah mulai tidak sabar. Sopir Xiaoxian akan mengantarmu. Lian Yu, Zhang Lichun. Bukankah ini kakak dan kakak ipar? Sungguh memalukan. Kau memakai ini untuk ulang tahun kakek. Kakak, aku benar-benar iri padamu karena menemukan suami yang begitu perhatian. Tidak seperti yang ada di keluarga kita. Dia hanya tahu cara memberiku uang. Aku bahkan tidak tahu cara menghabiskan semuanya. Xiao Yu, yang di keluarga kita, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan suamumu? Suamumu sangat cakap. Ayo masuk. Jangan sampai kakek tidak sabar. Oh benar. Hari ini adalah ulang tahun kakek yang ke-70. Nanti, kita harus lihat bagaimana ipar laki-laki beraksi. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untuk kakek. Baiklah. Berhenti bicara. Sungguh sial. Kakek, Tuan Tuali. semoga kakek mendapatkan berkah tak terbatas dan umur panjang abadi. Xiao Yuku adalah yang paling penurut. The film was translated Kakek. and narrated by M Kakek. Media. Di hari yang baik ini, masalah perusahaan harus diklarifikasi bukan? Kakak telah bekerja keras mengelola perusahaan sendirian selama bertahun-tahun. Aku juga ingin membantu kakak berbagi beban. Xiao Yu, selama bertahun-tahun perusahaan selalu dikelola olehku sendiri. Kenapa harus kau yang mengambilnya? Kakak, ketika kakek memberimu perusahaan saat itu, dia memberimu modal awal yang besar. Sekarang setelah bisnis perusahaan bagus, kamu juga harus memikirkan keluargamu sendiri. Hari ini adalah ulang tahun besar kakek.
Mengenai saham kurasa kita bisa melupakannya. Mengenai hadiah ulang tahun, aku membawa ginseng liar tua dari pegunungan besar Mialjian. Semoga kakek, semoga masa muda dan vitalitasmu tidak pernah pudar. Ginseng berusia 100 tahun. Dan itu dari pegunungan besar Miaojiang. Benar-benar sok. Hanya ini. Dan ginseng berusia 100 tahun. Bisakah ini membodohi kakak? Ginseng liar tua ini benar-benar asli. Masih bisa menghasilkan ginseng tua bernilai jutaan. Membawa benda tak berharga ini. Kau benar-benar membuatku kehilangan muka. Zamian. Dari mana ginseng ini berasal? Apakah itu perlu ditanyakan? Itu pasti berasal dari kios jalanan yang lusuh. Benda ini adalah ginseng darah. Itu hanya tumbuh di gunung populer darah di Miaojian. Itu tidak bisa dipalsukan, bagaimanapun juga. Ginseng sebesar ini. Setidaknya 2 juta tahun lebih. Zamian, kamu benar-benar perhatian. Xiaoyu, saham perusahaan. Kamu tidak menginginkannya lagi kan? Kakek, Baiklah. Kalau begitu sudah beres. Xiaoyu. Bukankah kau baru saja bilang bahwa Xiang Yang bersikap sok? Lalu hal baik apa yang kau bawa untuk kakek? Xiaoyu, karena Xiang Yang sudah memberikan satu tanaman, ginseng darah yang bernilai jutaan, maka meskipun hadiahmu sedikit lebih buruk, itu tidak masalah. Bagaimanapun niat baiklah yang terpenting. Kamu, jangan terlalu sinis. Aku juga menyiapkan hadiah untuk kakek. Kakek, ini adalah sesuatu yang secara khusus kubawa kembali dari ibu kota. Anggur obat yang diformulasikan dengan 18 jenis obat tradisional Tiongkok langka. Ini juga menghabiskan banyak uang. Bagus. Bagus. Kakek, anggur obat ini tidak boleh diminum. Jiang Yang, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memberi kakek ginseng darah, kamu bisa pamer. Anggur semahal itu, bagaimana mungkin itu palsu? Zamian, jangan bicara omong kosong. Mungkinkah Xiaoyu menyakitiku? Lian Yu, jika kau tidak percaya, kalau begitu kau minum seteguk anggur obat ini. Jika itu asli, aku akan memberimu ginseng darah. Kamu masih? Baiklah, aku setuju. Kamu pasti akan kalah. Berikan padaku cepat. Lian Yu, bagaimana rasanya? Jiang Yang, aku mohon padamu. Tolong biarkan aku pergi cepat. Perutku tidak tahan lagi. Zamian, bagaimana kamu tahu ada masalah dengan anggur ini? Aku mencium baunya. Ini. Bagaimana ini mungkin? The film was translated Kakek. and narrated by Kakek, M Media. ayah, ada apa? Kau baik-baik saja. Tuan Besar. Tuan Besar. Berita datang dari kantor pusat grup. Cukup banyak orang yang memegang plakat, memblokir grup kami untuk menagih utang. Siapa yang begitu berani? Berani memblokir markas grup Likita. Ini. Halo. Ayah, ada apa? Band Titan membatalkan semua kontrak pinjaman dengan grup. Mereka juga menuntut pembayaran kembali 500 juta yen ke hutang perusahaan. Xiang Si Ju putra Xiang Fugui. Tuan Muda Zhang. Apa yang membawamu ke sini?
Yan Ran. Xiang Ziji. Miliki sedikit harga diri. Yan Ran adalah istriku. Tentu saja aku tahu dia istrimu. Tapi, dia akan segera menjadi istriku. Sang Siji omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Tuan Besar Li, Anda berutang pada Ban Haichen, pinjaman 500 juta. Kapan Anda berencana melunasinya? Dan jaminan 100 juta dari grup Xinshan tidak berencana membayar kembali. Tuan Muda Sam, bagaimana kamu tahu tentang hal-hal ini? Aku tahu lebih dari sekadar hal-hal ini. Masalah Anda menyuap eksekutif Ban Haichen dan perjanjian taruhan dengan grup Xinshan. Aku tahu semua tentang itu. Tuan Muda Sam, aku tahu. Kamu menyukai Yan Ran. Yan Ran. Atau kamu ikut saja dengan Tuan Muda Sam. Kakek, apa yang kakek katakan? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jika kamu menikahi Tuan Muda Sam, kamu bisa menjadi Nyonya Muda. Dan kesulitan keluarga kita akan mudah diselesaikan. Kalian. Yan Ran, jangan khawatir. Para eksekutif Ban Haichen sepenuhnya tunduk pada keluarga kami. Masalah keluargamu, aku bisa menyelesaikannya hanya dengan jentikan jariku. Xiang Ziji. Sialan kau. Kau berani memukulku. Ya aku memukulmu. Jangan lupa, jika bukan karena ayahku, kau pasti sudah mati di luar sejak lama. Keluar. Lantern. Kau bajingan. Beraninya kamu menyentuh Tuan Muda Sam. Zhang Yang, kau tahu seberapa besar masalah? Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Zhang. Hanya keluarga Xiang bersekongkol dengan Ban untuk memutus dana keluarga Li. Aku bisa menyelesaikan masalah ini. Yan Ran, dengarkan dia. Ratusan juta dana grup Li kita. Dia benar-benar bilang, dia bisa menyelesaikannya. Zhang Yang, jangan memperburuk keadaan. Yan Ran. Kau tidak percaya padaku. Yan Ran, percayalah padaku. Pelayan Liu. Mengisi kembali rantai modal keluarga Li yang terputus. Xiang Yang, mari lihat berapa lama kau bisa bertahan. Dalam waktu 3 menit, rantai modal keluarga Li yang terputus akan sepenuhnya pulih. Dia bertingkah seolah itu nyata. Halo. Apa? Benar-benar sudah diselesaikan. Bagus sekali. Ayah, apa yang sudah diselesaikan? Ban Haichen telah menarik penagihan utangnya terhadap kita. Memperpanjang pinjaman berbunga rendah. Penagih utang lainnya benar-benar berhenti mengejar kita. Bagaimana ini mungkin? Tuan Ban Haichen jelas berjanji padaku. Bukankah wajahmu bengkak Xiang Ziji? Xiang Yang, jangan sombong. Jangan lupa, keluarga Xiang sudah berada di tangan ayahku dan The aku. film was translated and Kau hanyalah narrated seekor by anjing. M Media. Grup Sang yang dicuri ayahmu, aku pasti akan mengambilnya kembali. Sedangkan kau, kita akan menyelesaikan masalah ini perlahan. Xiang Yang, jangan angkut. Karena ayahku dan aku bisa mencuri perusahaan, aku pasti akan mendapatkan Yan Ran juga. Mari kita tunggu dan lihat. Hari ini saja, Hei, apa yang kau inginkan? aku di sini untuk menemui Tuan Tua Murong. Apakah kau punya janji? Tidak, Tuan Murong bukanlah seseorang yang bisa kau temui. Kapanpun kau mau, keluar. aku di sini untuk mengobati Tuan Tua Murong. Dengan penampilan lusuhmu. Apakah ini tempat yang bisa kau masuki? Pergi. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Aku di sini untuk mengobati Tuan Tua. Aku sarankan kau jangan menghentikanku. Masih berlagak. Mencoba mencari muka ya. Apa kau tidak tahu tempatmu? Kau, Kau apa? Pergi. kau, Apa yang terjadi? Pelayan Liu, apa yang sedang terjadi? Anak ini bersikeras saat melihat Tuan Murong. Kami tidak bisa menyingkirkannya. Pelayan Liu, kita pernah bertemu sebelumnya. Tuan Tua dan aku punya janji untuk menemuinya hari ini untuk pengobatan. Tidak berguna.
Ini Tuan Shang, yang datang untuk mengobati Tuan. Jika Anda menunda pengobatan Tuan, Anda akan mendapat masalah besar. Saya minta maaf Tuan Shang. Mohon berbesar hati. Dan jangan turun ke tingkat saya. Tuan Shang, saya minta maaf atas kesalahan saya barusan. Silakan lewat sini. Silakan duduk. Baiklah, terima kasih. Mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi melapor. Baiklah. Kamu anak muda apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk mengobati Tuan Tua Murong. Saya baru saja mendiagnosis penyakit Tuan Tua. Ini adalah kasus yang sangat langka. Ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Yang Anda sebut, keterampilan medis keberuntungan buta. Jangan keluar mempermalukan diri lagi. Hari itu, akulah yang membuat Tuan Tua pulih. Jangan kau lupakan. Saat itu, akulah yang menyelamatkannya. Anda hanya beruntung hari itu. Anda hanya bisa membodohi orang awam. Gawat. Tuan tiba-tiba pingsan. Kepala pelayan Liu, jangan khawatir. Penyakit Tuan Tua, saya sudah tahu cara menyembuhkannya. Saya pasti akan bisa menyembuhkan Tuan Tua. Ini, kepala pelayan Liu. Anak ini, sama sekali tidak mengerti kondisi Tuan Tua. Dia murni beruntung hari itu. Sekarang situasi Tuan Tua kritis. Jangan biarkan dia bertindak membabi buta lagi. Anda percaya saya pasti bisa menyembuhkannya. Percayalah pada saya. Percayalah pada saya. Tuan Shang ini. Jangan khawatir. Biarkan dia pergi. Apa yang terjadi? Tuan, ada apa dengan Anda? Saya minta maaf kepala pelayan Liu. Saya benar-benar telah melakukan yang terbaik. Tetapi penyakit Tuan Tua benar-benar terlalu merepotkan untuk ditangani. Aku Menyingkir. The film was translated and narrated by M. Tuan Tua bisa diselamatkan. Orang ini sudah diambang kematian. Bagaimana bisa bilang dia masih bisa diselamatkan? Bukankah Anda hanya main-main? Keluar dari sini. Kau tak berguna dan cuma bikin masalah. Jika sesuatu terjadi pada Tuan, Anda akan menjadi yang pertama mati. Baiklah, saya pergi. Pelayan Li, pergi ke toko obat jongkok dan rebus segera. Ingat, kau harus cepat. Ya, Tuan Tua, apakah kau merasa lebih baik? itu bagus. Tuan baik-baik saja. Tuan Shang, kamu telah menyelamatkan hidupku 2 kali. Aku sangat berterima kasih. Keluarga murung kita bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Kami pasti akan membalas budimu. Tuan Tua, ini semua yang harus kulakukan. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Anakku, aku sudah tua, sendirian, dan sebatang kara. Jika kamu tidak keberatan, maukah kamu menganggapku sebagai kakekmu? Bagaimana mungkin? Apa? Apakah kamu tidak menyukaiku? Tidak. Hanya saja. Statusmu mulia. Dan aku hanyalah tuan muda yang jatuh. Apa maksudnya jatuh atau tidak jatuh? Aku Murong Yuntian. Tidak pernah salah menilai orang. Kamu anakku. Di masa depan, pasti akan lebih baik daripada. Dan akan meraih hal besar. Tuan muda yang boros itu. Keluarga Muiru Enjiku. Dipercayakan ke tanganmu. Aku akan merasa tenang. Kakek. Anak yang baik. Cepat bangun-bangun. Mulai sekarang, keluarga Murong adalah rumahmu. Kakek, aku ada urusan yang harus kuhadiri hari ini. Aku harus pergi dulu. Aku akan menemuimu beberapa hari lagi. Kamu duluan. Ada banyak waktu nanti. Kita kakek dan cucu.
akan punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama. The film was translated and narrated by M Media. Ayo Yanran, semangat. Duduk. Yan, kau tidak tahu. Perusahaan sangat sibuk beberapa hari ini. Untungnya kau memanggilku keluar lagi. Bagaimanapun kita saudara baik. Nanti, ada kegiatan yang lebih menyenangkan lagi. Kegiatan? Ya. Kita sudah makan. Dan kita sudah bernyanyi. Tidak. Aku harus pulang lebih awal. Kalau tidak Sang Yang akan khawatir. Sayang, kegiatan nanti. Aku akan perlahan mengajarimu. Yan, kenapa Sang Ziji ada di sini? Yanran, tuan muda yang sangat baik. Kau. Yan, apa yang kau buat aku minum? Tuan muda Zhang, aku sudah membawakan orangnya padamu. Jangan lupakan apa yang kamu janjikan padaku. Jangan khawatir. Kau tidak akan kehilangan keuntunganmu. Kau benar-benar. Tuan muda Jiang sangat menyukaimu. Ikut saja dengannya. Mengikuti si tidak berguna Jiang yang itu. Kehidupan baik macam apa yang bisa kamu dapatkan, Tuan muda Jiang? Kalau begitu aku pergi dulu. Selamat bersenang-senang. Yan, Wang Yan. Yanran, Zhang Ziji. aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Mengapa kau meremehkanku? Apa aku lebih rendah dari Xiang Yang? Cepat atau lambat kau akan jadi wanitaku. Beraninya kau memukulku. Siang Ziji kamu bajingan. Aku ingin tahu siapa yang beberapa hari lalu yang memohon uang kepada ayahku. Dengan aku di sini, jangan berani sakiti Yanran sedikit pun. Aku beritahu kau. Jika Lianran berani keluar dari pintu ini hari ini, keluarga Limu akan menunggu kebangkrutan besok. Kau tidak tahu malu. Sedangkan kau, aku akan membunuhmu sekarang juga. Siang Ziji, aku memberitahumu. Jika kau berani punya ide tentang Yanran lagi, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Tunggu saja. Xiang Yang, kau tunggu saja aku. Yanran kau baik-baik saja. Bagaimana kabarmu Yanran? Sangat panas. Siang Ziji ini benar-benar meracunimu. Jangan khawatir Yanran, aku akan siapkan penawarnya sekarang. Jangan pergi dulu. Jangan pergi. Tunggu aku Yanran. Aku akan menyiapkan penawar untukmu sekarang. Kau akan segera baik-baik saja. Jangan. Yanran kemarilah. Ayo bangun. Ayo Yanran. Bagaimana? Apakah kau merasa lebih baik? The film was translated Setelah and menyinggung Sang narrated Ziji by kali M ini, Media. dia pasti tidak akan membiarkan kita lolos. Jangan khawatir. Selalu ada cara untuk menyelesaikan masalah. Metode apa yang mungkin kau miliki? Biarkan aku memikirkannya lagi. Yanran.
Kau sangat lemah sekarang. Istirahatlah yang baik dulu. Kita akan memikirkan hal lain nanti. Baiklah. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan melindungimu dengan baik. Bagaimana kamu membuat Sang Siji diam? Kamu terlalu luar biasa. Rahasia. Kau sudah bekerja keras selama ini. Pesan apa saja hari ini, aku yang traktir. Tempat ini agak mahal. Jangan khawatir. Apakah kamu diam-diam menyembunyikan uang pribadi? Tidak. Sama sekali tidak. Aku sangat berkelakuan baik. Sudahlah, aku tidak akan berdebat denganmu. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Baiklah. Pelayan. 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 Datang-datang. Ada apa terburu-buru? Menunggu sebentar tak akan membuatmu mati kelaparan. Apakah ini jenis sikap pelayanan yang dimiliki hotelmu? Untuk orang sepertimu. Fakta bahwa aku belum mengusirmu, berarti sikapku sudah baik. Apa maksudmu? Lihat betapa lusuhnya pakai Ain Amway. Ini adalah restoran kelas atas. Ini bukan tempat untuk orang udik sepertimu. Untuk menggoda gadis dan pamer. Mengapa kata-katamu begitu tidak menyenangkan? Bukannya kami tidak membayar. Ada apa, bos? Kedua orang ini ingin makan tanpa bayar di tempat kami. Aku sedang memberinya pelajaran. Makan tanpa bayar. Nah, kau punya nyali. Lalu, jika aku makan di hotelku sendiri, apakah itu masih dianggap makan dan kabur? Apa maksudmu? Aku akan membeli hotelmu. Hotel kami memiliki nilai pasar 10 juta. Beri aku nomor kartunya. Nomor kartunya adalah 45678. Lihatlah. Sudah berhasil diproses. Benar-benar 10 juta. Jadi sekarang aku makan di hotelku sendiri. Apakah itu masih dianggap makan dan kabur? Kamu makan di hotelmu sendiri. Bagaimana bisa disebut makan tanpa bayar? Kalau begitu usir dia untukku. Ya. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Segera keluar. Bos, aku sudah bekerja di sini selama lebih dari 10 tahun. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Bos, keluar sekarang. Kalau begitu, aku akan turun dulu. Tunggu. Sang Yang. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Itu. Beberapa waktu lalu aku. Halo. Apa yang kamu katakan? Kakak jatuh sakit. Ayah. Kakek. Tua, Ayah. tua, Kakek. tua. Kakek. Mengapa kamu tiba-tiba menjadi seperti ini? Ketika seseorang mencapai usia ini, akan selalu ada hari seperti ini. The film was translated and Zhang narrated by M Media. Kemarilah. Kakek tolong bicara. Yanran. Aku mempercayakannya padamu. Kamu sangat tidak berguna sebelumnya. Aku marah padamu. Bagaimanapun juga. Kakek masih menyayangi cucunya. Aku tahu kakek. Selama bertahun-tahun, aku membenci dan merasa kasihan padanya. Zhang, mulai sekarang, kamu harus menjaga dengan baik. Jaga Yanran baik-baik. Kakek aku mengerti. Kakek. Tua, Kakek. 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 Yanran. Pemakaman kakek. Sudah aku atur. Hanya saja.
Aku belum sempat memberitahu Lian Yu dan yang lainnya. Lian Ran, kakek sudah meninggal. Kau menyembunyikannya dan tidak mengadakan pemakaman. Apa maksudnya ini? Apa kau ingin menelan seluruh kekayaan keluarga? Kau tutup mulutmu. Dengarkan omong kosong keterlaluan yang kau katakan. Biar ku beritahu. Kau sudah menikah. Dan kau menikahi si tidak berguna yang tak berharga itu. Seperti kata pepatah lama, anak perempuan yang menikah itu seperti air yang tumpah. Kau sekarang adalah anggota keluarga Xiang, bukan anggota keluarga Li kita. Yan Ran. Aku tahu kau terluka di dalam. Tapi kakek tidak ingin melihatmu seperti ini. Aku baik-baik saja. Mengapa kau menutup teleponku tadi malam? Lian Yu. Jenazah kakek masih hangat. Dan kau membuat keributan di aula duka. Jiang Yang, ini bukan tempatmu untuk bicara. Jika bukan karena keluarga Li kita, kau pasti sudah mati di jalanan sekarang. Aku pikir, kalian berdua suami istri yang ingin memonopoli aset keluarga Li. Yan Ran kita selama bertahun-tahun telah susah payah mengelola grup Li. Kamu bahkan tidak membantu. Sekarang lihat ini. Kamu datang ke sini untuk menuding dan berkomentar. Kakak ipar. Kau benar-benar tamu langka. Kami biasanya tidak melihatmu di sekitar sini. Tapi demi bagian dari properti keluarga ini, kau tiba-tiba tidak sibuk lagi. Zhang Yang diam. Cukup. Kalian semua. Di depan olah duka kakek. Kalian masih punya hati nurani rebutan harta keluarga. Tuan Muda Xiang ada di sini. Kenapa dia ada di sini? Aku tidak memberitahu keluarganya. Di sini sudah cukup kacau. Jika dia datang untuk menimbulkan masalah lagi aku. Jangan khawatir, aku di sini. Lian Ran, aku sudah menasihatimu sejak lama untuk menikahi Tuan Muda Zhang. Kalau tidak kau sudah hidup nyaman sekarang. Kenapa kau di sini berdebat dengan kami? Pemakaman Tuan Tuali. Kau benar-benar tidak tahu malu. Tepat sekali. Sudah jelas kau sudah dinikahkan. Dan bukan lagi anggota keluarga Li. Namun kau masih di sini berpura-pura menyedihkan. Pemakaman macam apa yang kau adakan The untuk film orang was tua itu? translated and Benar-benar tak tahu narrated malu. by M. Media. Kau benar-benar. Aku sedang membicarakanmu. Tuan Muda Zhang. Apa yang kau katakan? Jenazah Tuan Tuali masih hangat. Kau di sini bicara tak sopan soal harta keluarga. Apa kau ini manusia? Tuan Muda Xiang, kamu tidak berpikir bahwa dengan membantunya seperti ini, dia akan jatuh cinta padamu, benarkah? Dia hanya mencintai si tidak berguna itu. Kau banyak membantunya. Itu tidak berguna. Kalian berdua tidak bisa diperbaiki. Kalian tidak akan berakhir baik. Aku membawa tim pengawal keluarga Xiang. Jika kalian tidak dengan tulus memberikan penghormatan kepada arwah Tuan Tuali di surga, maka pergilah bicara dengan mereka. Baiklah. Lian Ran, Zhang Yang, anggap saja kalian beruntung hari ini. Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu keluar dari keluarga Li. Xiao Yu, ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Kalian berdua hati-hati. Mereka merencanakan konspirasi besar baru-baru ini. Apa maksudmu? Kemarin Shan Lichen datang membahas kerjasama. Dia bilang menandatangani proyek besar. Tapi kekurangan dana. Dan ingin aku membantunya menipu warisan Tuan Tuali. Tidak. Dia orang luar. Bagaimana dia bisa merebut warisan keluargaku? Dia ingin Lian Yu mewarisi.
Dan kemudian, dia akan mengambilnya. Aku pura-pura menyetujuinya, tapi dia juga tidak memberitahuku detail spesifiknya. Aku perkirakan, dia tidak akan mencariku lagi setelah hari ini. Kamu. Mengapa kamu membantuku? Baiklah. Dia seharusnya tidak menipu kita. Jangan khawatir. Kekuatan keluarga Shen bukan hal yang bisa dihadapi. Keluarga Shen, kalian berdua jaga diri baik-baik. Besok ayahku dan aku akan pergi ke luar negeri. Dan tidak akan pernah kembali. Tunggu. Terima kasih. Anggap saja, aku berutang padamu. Aku juga tidak tahu. Shen Licheng dan kelompoknya. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Mari kita beradaptasi dengan keadaan. Segala sesuatu akan selalu terselesaikan. Tuan-tuan, aku tidak tahu kalian semua berasal dari kelompok mana. Aku juga tidak tahu saat aku Xiangyang menyinggung kalian semua. Tapi aku menduga pasti ada kesalahpahaman. Kau yang bermarga, Shan? Ini adalah Long Otian, pemimpin geng ular hijau kami. Mengapa kau tidak cepat berlutut saat melihatnya? Kakak besar, bocah ini. Pagi ini beberapa saudara kita. Benar dia sama sekali tidak bisa dimaafkan untuk ini. Pemimpin Geng Long memiliki pembawaan yang luar biasa dan memiliki sikap seorang jenderal besar. Tapi apakah kamu tahu? Orang di sampingmu ini, apa yang dia lakukan pagi ini? Kakak besar jangan dengarkan dia. Urus dia. Orang ini pagi ini berkolusi dengan nona kedua keluarga Li kami, melakukan perbuatan jahat di jalanan, bertindak sewenang-wenang. Apa yang rusak dalam hal ini adalah seluruh reputasi geng ular hijaumu. Hal seperti itu terjadi. Kakak besar jangan dengarkan omong kosongnya. Aku selalu memikirkan geng ular hijau kita dalam segala hal. Aku akan mengurusmu setelah kita kembali. Kudengar adik muda ini sangat terampil. Dan sendirian mengalahkan beberapa saudaraku. Aku Long Otian, paling menghargai orang sepertimu. Tapi karena kau memukul anak buahku, kau harus memberiku penjelasan. Apakah kalian semua mendengarnya? Tangkap dia. Xiangyang. 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 Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bocah. Hari ini adalah hari kematianmu. Tapi jangan khawatir. Setelah kau mati, wanita cantik di sampingmu akan kurus olehku. Dasar bajingan. Pahlawan macam apa berani sentuh wanita jika kamu punya nyali hadapi aku? Kau masih berbicara keras. Aku berhenti. Bocah, cincin di tanganmu ini, dari mana asalnya? Bunuh atau kuliti saja, kalau mau. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa kau tahu apa yang diwakili cincin di tanganmu ini? Kakak besar, jangan buang kata-kata dengannya, bunuh saja dia langsung. Diam. Bicaralah. Cincin ini diberikan kepadaku oleh seorang pengemis tua. Seorang pengemis tua. Berapa umurnya? Seperti apa penampilannya? Dia tampak seperti seorang pria tua dengan rambut putih. Di antara alisnya ada juga tahi lalat. The film was translated and narrated Itu by pemimpin M. gang yang lama. Apakah ini takdir? Long Otian dari geng ular hijau. Hormat kepada ketua geng. Pemimpin geng Long apa ini?
Kakak besar, apakah Anda salah? Anak ini dia. Cincin ini. Artefak suci geng ular hijau yang hilang. Melihatnya berarti melihat ketua geng. Bertahun-tahun yang lalu, ketua geng lama menghilang. Bersamaan dengannya, cincin ini juga lenyap. Sejak saat itu saya bertindak sebagai ketua geng. Sekarang, artefak suci itu benar-benar muncul kembali. Kalau begitu Anda adalah ketua geng ular hijau kita. Selamat datang ketua geng. Selamat datang ketua geng. Ketua geng lama. Bagaimana kabarnya baru-baru ini? Setelah dia memberiku cincin ini, dia menghilang. Maman, ketua geng lama senang berkeliling dunia agar dia memberikan cincin ini kepada Anda. Dia pasti punya niatnya sendiri. Mungkin ini takdir. Ya, selamat, selamat. Geng ular hijau kita pasti akan mencapai hal-hal besar. Sungguh selamat, sungguh selamat. Aku rasa belum lama ini, kamu baru saja mendapatkan harta karun bukan? Dan menggores tanganmu pada harta karun ini. Bagaimana Anda tahu? Aku juga tahu bahwa harta karun itu berasal dari bawah tanah. Dan ketika kamu memainkannya, itu melukai tanganmu. Ya. Setiap hari kamu pasti merasa sesak dada dan sesak napas. Dan sangat tidak nyaman kan? Ya. Ketua geng, apakah Anda punya cara untuk menyelamatkan saya? Aku akan meresepkanmu obat. Minumlah dan kamu akan baik-baik saja. Terima kasih ketua geng. Terima kasih ketua geng. Pergi sana. Kakak besar obatnya. Kakak besar, asal-usul obat ini, apakah itu? Lihatlah, lepaskan. Baiklah, lepaskan, baiklah. Saya akan meminumnya. Kakak besar. Kakak besar. Obat itu beracun. Bajingan, kau ingin membunuh kakak besar saya. Apakah kamu benar-benar ingin kakakmu mati? Berhenti. Kakak besar, apakah Anda baik-baik saja? Kakak besar ini. Ini adalah cacing mayat. Ini adalah cacing mayat. Saya hanya pernah melihatnya di novel. Tak pernah pikir mereka nyata. Cacing mayat ini. Seseorang pasti melakukan ini dengan sengaja. Selama kamu memberikan sup ini kepada bawahanmu untuk diminum, kamu akan mengerti. Xiao Cheng, minumlah. Kakak besar, saya tidak mau. Kita lalui hidup dan mati bersama bertahun-tahun. Anda lihat ini kan, minumlah. Baiklah, saya akan meminumnya. Aku. Liu Dacheng. Saya tidak pernah menyangka itu adalah Anda. Long Otian. Selama bertahun-tahun ini, pernahkah Anda peduli pada saudara-saudara Anda? Pengawal. Ya. Bawa Liu Dacheng. Serat dia potong-potong untuk makan anjing. Bangun. Long Otian. Kau binatang tak berperasaan. Saya telah mengikuti Anda selama bertahun-tahun. Keluar. Terima kasih ketua geng telah menyelamatkanku, dan karena membantu saya menemukan pengkhianat geng ular hijau. Tidak masalah. Sampaikan perintah untuk menyiapkan perjamuan besar di luar. Ingin minum bersama ketua geng sampai mabuk. Zhang Yang. Tuan Li, sesuatu yang besar telah terjadi. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semua mitra kita. Semuanya ingin mengakhiri kontrak mereka, bahkan dengan dukungan grup Hailong. Aku khawatir ini hanya bisa bertahan sebentar. Bagaimana ini bisa terjadi? Adikku tersayang, bagaimana rasanya? Rasa didorong ke jalan buntu. Apakah itu menyenangkan? Kamu yang melakukan ini, di dunia bisnis ini. Semua orang harus menghormati keluarga Shen kami. Selama keluarga Shen angkat bicara, perusahaan mana lagi yang berani bekerja sama dengan keluarga Li? Tidak akan lama lagi, keluarga Li akan bangkrut. Lian Ran. Anda tidak ingin melihat tuan tua, grup Li yang ia bangun dengan susah payah.
Runtuh seperti ini bukan? Bagaimana kalau begini? Selama Anda menyerahkan keluarga Li kepada Xiao Yu, grup Shan saya tidak akan lagi mempermasalahkan hal ini. Jika tidak, dengan cara saya, Anda seharusnya sudah jelas. Kamu sedang bermimpi. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Kakak, kau tidak mungkin masih berpikir sekarang bahwa seseorang bisa membantumu, kan? Biar ku tebak. Apakah itu suamimu yang tidak berguna itu? Kamu, Karena kau sangat tidak bisa diajar, maka jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Tuan Li, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sekarang bank membatasi kita, menuntut kita melunasi pinjaman dalam waktu 3 hari. Jika tidak, mereka akan melelang perusahaan kita. Kamu, Tuan Li, saat ini di pasar, seseorang secara besar-besaran menjual saham keluarga Li. Saham, harganya anjlok. Perusahaan ini hampir bangkrut. Bagaimana? Hanya keluarga Li kecil Anda. Bahkan dengan grup Hailong mendukung Anda, jangan pernah berpikir untuk mengalahkan grup Shan saya. Kakak, kau harus patuh menyerahkan keluarga Li. Kalau tidak, seluruh warisan kakak akan sia-sia. Jangan pernah memikirkannya. Bagaimanapun bank sudah menyatakan bahwa jika pinjaman tidak dilunasi setelah 3 hari, mereka akan menyita aset keluarga Li. Maka pada saat itu, mari kita lihat penampilan Anda sebagai anjing liar. Suami, ayo kita pergi. Mari kita pergi. Apa yang harus aku lakukan? Upaya keras kakek. Apakah benar-benar akan dihancurkan olehku? Hai Yanran, The film was translated and narrated baiklah by aku M mengerti. Media. Aku akan kembali sekarang. Bajingan. Apa yang terjadi? Bajingan Shen Li Cheng itu benar-benar berkolusi dengan Lian Yu untuk melawan semua mitra keluarga Li. Ini benar-benar tidak tahu malu. Kakek. Sekarang Yanran mungkin berada dalam situasi yang sulit. Aku harus kembali dan membantunya. Baiklah. Kamu pergi. Baiklah, aku mengerti kakek. Aku pergi sekarang. Tuan tua, haruskah kita? Tuan Liu. Apa yang kita diskusikan sebelumnya? Kau bilang akan meminjamkanku uang untuk melewati masa sulit ini. Tidak, tidak, tidak. Halo Bibi Xiang. Halo, saya Yanran. Halo. Tuan Li. Ini adalah. Aku ingin meminjam uang darimu. Halo Senshan. Bisakah kamu meminjamkan aku sejumlah uang? Aku benar-benar telah. Tidak banyak, tidak banyak. Aku akan mengembalikannya secepat mungkin. Kakak, apa yang terjadi padamu? Mengapa kau terlihat sangat kuyu? Kakak, ada apa denganmu? 3 hari hampir berakhir. Apa? Belumkah kau mengambil keputusan? Saya harus mengingatkanmu. Orang-orang ban akan segera tiba di sini. Jika Anda tidak bisa mendapatkan uangnya, keluarga Li akan bangkrut. Sejujurnya, jangan pernah berpikir untuk meminjam uang kemana-mana. Semua bisnis, saya sudah berbicara dengan mereka. Tidak ada yang berani meminjamkan uang kepada Anda. Sudah waktunya. Dari mana datang anjing liar ini? Aku bisa dengar gonggongan anjing dari jauh, sungguh sial. Zhang Yang. Kamu kembali. Zhang Yang. Karena kau sudah kembali, maka cepatlah bujuk dia untuk melepaskan keluarga Li. Jika keluarga Shen kami senang, kau bahkan mungkin mendapatkan sejumlah uang. Kalau tidak, ketika bank menyegel keluarga Li, kalian berdua harus tidur di jalanan bersama. Siapa bilang keluarga Li akan disegel? Mungkinkah kau bisa membayar pinjaman ini? Apa kau tahu berapa banyak uang itu? Shen Li Cheng. Lihat baik-baik apa ini.
Bukankah ini hanya kartu bank yang rusak? Apa yang perlu dibanggakan? Sebuah kartu hitam. Ini tidak mungkin. Kartu hitam hanya untuk keturunan dari 3 keluarga besar yang memiliki kartu hitam tak terbatas. Mengapa kartu itu ada di tanganmu? Palsu. Ini pasti palsu. Dari mana asalnya? Kamu tidak boleh melakukan hal-hal ilegal dan tidak tertib itu. Jangan khawatir. Kartunya pasti palsu kan? Kartu hitam jenis ini hanya dimiliki oleh 3 keluarga besar. Di tempat kecil seperti kita ini, tidak mungkin mendapatkannya. Tidak. Saya tidak tahu mengapa itu ada di tanganmu. Tetapi saya harus memperingatkanmu, kejahatan memalsukan kartu hitam tidak sesederhana hanya kebangkrutan perusahaan. Tuan muda ini gawat. Bicara. Apakah bank menyegel keluarga Lee? Grup Lee tiba-tiba menerima suntikan modal besar-besaran. Semua utang bank yang belum lunas telah dilunasi. Selain itu, harga saham grup Lee melonjak. Sudah melampaui grup share. Apa katamu? Ini tidak mungkin. Bagaimana tepatnya kau melakukannya? Shen Licheng. Aku ingin kau membayar atas kejadian itu. Harga yang paling mahal. Kau tahu semua ini sekarang. Ayah dan anak keluarga Shan sudah menceritakan semuanya. Shen Licheng, kau akan menerima balasan atas semua perbuatan jahatmu. Aku tahu kedua orang itu. Mengapa mereka pergi ke luar negeri tanpa alasan. Jadi mereka hanyalah 2 orang tak berguna. Zhang Yang, bahkan jika kau tahu, apa yang The bisa film kau was lakukan translated padaku? And narrated by M Media. Bagaimana mungkin keluarga Muron datang? Tidakkah kau penasaran, mengapa aku memiliki kartu hitam keluarga Murong? Karena aku adalah cucu angkat Tuan Tua Murong. Pewaris keluarga Murong. Bagaimana ini mungkin? Kau jelas-jelas hanya orang tak berguna. Ketika ayahmu meninggal saat itu, dia tidak meninggalkan apapun untukmu. Bagaimana mungkin kau adalah Tuan Muda Muron? Kakak ipar aku minta maaf. Aku sudah menjadi bajingan selama bertahun-tahun ini. Tolong ampuni aku. Shen Licheng. Ketika kau membunuh ayahku saat itu, dan menyebabkan kehancuran keluargaku, kau tidak pernah membayangkan hari ini akan datangkan. Aku memberitahumu. Langit mengawasi apa yang dilakukan manusia. Orang sepertimu pantas mati. Pengurus Liu. Aku ingin keluarga Shen menghilang dalam waktu 3 hari. Zhang Yang, kau cukup kejam. Ketika kau membunuh ayahku, bukankah kau kejam? Semua ini adalah balasan bukan? Zhang Yang, semoga kau mati dengan mengerikan. Shen Licheng. Dalam waktu 3 hari, keluarga Shen akan menghilang. Kamu sudah keterlaluan. Kau menyembunyikannya dariku. Yan Ran. Awalnya, aku ingin memberitahumu saat kembali terakhir kali, tapi aku Sudahlah. Aku memaafkanmu. Aku sudah lama menganggapmu cinta dalam hidupku. Selama aku bisa bersamamu. Paling buruk. Memulai dari awal. Kakek. Aku bersedia mempercayainya. jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan melindungimu dengan baik. Aku mencintaimu. Aku hanya akan mencintaimu selamanya. Aku juga mencintaimu. Karena memang begitu. Maka biarkan mereka menghilang dari dunia ini selamanya. Bukankah itu terlalu? Kau benar-benar ingin menghabiskan seumur hidup ini diinjak-injak oleh Lian Ran. Baiklah. Aku akan bertaruh denganmu. Bertindak sekarang. Kali ini. Menggunakan Lian Ran sebagai ancaman. Dia adalah kelemahannya.
Ini pasti akan berhasil. Apakah kamu tahu bahwa penculikan itu ilegal? Kami tidak menculik Nonali. Kami mengundang Nonali untuk menjadi tamu kami. Kau tetaplah di sini dengan patuh. Kau dan suamimu yang tidak berguna itu malam ini akan tamat. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kami lakukan? Tentu saja untuk membuatmu dan suamimu yang tak berguna menghilang bersama dari dunia ini. Aku membenci. Kamu sedang bermimpi. Bahkan sekarang kau masih melindunginya. Kalau begitu aku ingin melihat. Ketika dia tiba nanti. Ketika dia diinjak-injak di bawah kakiku. The Apakah film kau was masih akan translated melindunginya? and narrated by Kak. M Media. Sungguh menyedihkan. Yanran. Pernikahan kita sebelumnya terlalu terburu-buru, dan aku membiarkanmu menderita. Sekarang, aku ingin memberimu pernikahan lagi. Apakah masih perlu? Ya ada. Yanran. Apa yang aku hutang padamu sebelumnya, aku akan menghabiskan hidupku untuk menebusnya. Xiangyang, sebaiknya kau lihat ini dengan jelas. Jika kau ingin menyelamatkannya, ikuti alamat ini. Dan datang sendirian. Yanran, tunggu aku. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Tunggu aku. Xiangyang, Xiangyang, wanitamu ada di tanganku. Sebaiknya kau bersikap baik. Ayo, ayo, ayo. Berlutut. Cepat berlutut. Berlututlah untukku. Jangan sentuh dia. jangan dengarkan dia. Aku akan berlutut. Jadi kau bertemu lawanmu hari ini. Bocah. Tidakkah kau tahu cara menggunakan serangan pitik aku puntur? Ayo. Serang kematianmu sendiri. Selama kau mati, aku akan melepaskannya. Serang. Aku akan menyerang. Serang. Jangan. Serang. Bunuh aku. Bunuh aku. Diam. Xiangyang. 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 Jadi kau bertemu lawanmu hari ini. Jangan mendekat. Sudah kubilang jangan mendekat. Sebenarnya, sebelum kakek meninggal, dalam surat wasiatnya, dia memberikan semua saham perusahaan kepadamu. Ayo pergi.